Hey guys, it's Yusuf and welcome back to Great Page. Oke guys, di sini kita akan ngebahas misteri di balik Bloody Mary. Oke guys, make sure sebelum aku mulai video ini, kalian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga share ke semua sosial media kalian. Dan let's start it. Bloody Mary. Mungkin kita akan nyoba dulu ya. Kita coba. Oke guys, di sini aku bakal nyoba gitu ya. By the way, di depan aku itu ada kaca. Jadi aku bisa gimana ya? Ini kamera aku, di belakang itu ada kaca. Jadi aku bisa kayak ngeliat si layarnya gitu. Oke guys, kita start. Like caranya itu tutup mata. Ucapkan 3-13 kali Bloody Mary, 3 kali sampai atau 13 kali. Kita akan coba. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Oh my god. Oh udah. Aku like merinding banget guys, merinding banget. Aku rasanya merinding. Gak tau kenapa. Aku lihat di kaca ya. Di kaca ya normal, tapi aku ngeliat ada bayangan. Itu emang situ bayangan aku, tapi like takut anjrit, takut banget. Tadi kan tau gak sih, pas waktu aku udah selesai itu kayak ada suara kretek gitu guys di sebelah aku nggak tahu apa itu, tapi udah hilang gitu. Semoga nggak terjadi apa-apa sama aku. Oke, kita lanjut. Oke, bentar aku nyalain dulu. Like mana lighting. Nah, kita nyalain lightingnya dulu guys. Lebih baik. Oke guys, jadi di sini kita akan ngebahas Bloody Mary. Dan ada apa di balik kata Bloody Mary? Jadi guys, Bloody Mary itu adalah sebuah permainan anak-anak yang cara mainnya tuh kita harus diam di depan kaca dan kita tuh ngomong Bloody Mary 3 kali atau 13 kali. Dan itu tuh guys, jadi gini, misteri horornya gitu. Kalau kita ngomong itu dan si reflection si kacanya itu si wujud Bloody Mary, kita masih aman gitu guys. Tetapi yang bahayanya tuh gini guys, yang bahayanya tuh kalau kita pas waktu sudah selesai mengucapkan Bloody Mary itu, di depan itu tiba-tiba ada like wujud tengkorak itu guys. Like itu bahaya banget guys. Konon katanya itu tuh kayak apa ya, kayak menunjukkan tanda kalau kamu tuh bentar lagi bakal meninggal gitu guys. Like ngeri gitu. Jadi guys, konon si Bloody Mary itu dipercaya ada sejarahnya gitu guys. Dan itu dipercaya ada empat sosok Mary gitu guys. Yang dipercaya salah satunya itu yang menyebabkan Bloody Mary guys. Yang pertamanya itu ada Mary, si Mary biasa. Jadi si Mary ini tuh guys, dia konon katanya itu meninggal di depan kaca. Like konon katanya tragis banget sih itu meninggalnya. Gak tau dibunuh atau gimana. Lanjut yang kedua ada Mary Wards, yang konon katanya itu tuh like legendnya di Amerika gitu guys. Dan lanjut yang ketiga itu yang Mary-nya itu konon dia itu si Mary ini tuh dia meninggal akibat kecelakaan mobil guys. Dan lanjut ini yang keempat itu yang menurut aku tuh ini tuh benar-benar relate banget. Jadi ini tuh yang keempat ini tuh bener-bener relate banget guys. Jadi dia tuh namanya itu Mary the Queen England, Mary Wand. Jadi si Mary ini tuh ratu Inggris guys pada tahun 1500-an. Oke guys, di sini aku akan ngebahas si Mary yang keempat ini guys. Yang ini tuh menurut aku tuh ini tuh like interesting buat dibahas. Oke guys, tentang biografi si Mary ini.
Si Mary ini tuh dia tuh dinamai Mary I. Dia tuh lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1516 guys, di Greenwich, England. Dia adalah satu-satunya anak dari King Henry dan Queen Catherine, si istrinya si King Henry ini guys. Pada Mary berusia 17 tahun, ayahnya ini, si King Henry ini dia itu menceraikan si istrinya, si ibunya, si Mary ini yang bernama Catherine guys, yang sekaligus itu Queen England juga gitu. Like kenapa gitu bisa sampai si King Henry ini menceraikan si Catherine, Queen of England. Catherine ini diceraikan karena si Catherine itu tidak memberikan anak laki-laki untuk si King Henry guys, yang dimana kan kalau buat kerajaan itu kan dibutuhkan banget untuk anak laki-laki untuk meneruskan tahta kerajaan guys, yang dimana ini ngebuat si King Henry ini sampai frustasi banget dan ingin menceraikan istrinya guys. Setelah cerai, Catherine ini dia diusir guys dari kerajaan King Henry. Dan si anaknya ini, si Mary I ini dia nggak boleh ketemu sama ibunya guys. Like bayangin deh sama kalian betapa kejamnya si King Henry ini. Dan ternyata si ayah Catherine ini si King Henry menaksir salah satu teman si mantan istrinya guys, yang bernama Anne Boleyn, yang dia sosok yang terkenal di England, yang apa sih yang aku baca gitu ya, dia konon kata itu emang benar-benar terkenal karena ramah banget, yang baik hati banget itu guys. Dan akhirnya si King Henry ini menikahi si Anne Boleyn. Dan setelah beberapa bulan kemudian, si Anne ini dia hamil guys. Dan King Henry sangat sekali berharap anak yang dikandungnya anak laki-laki. Tetapi pada kenyataannya tidaklah terjadi guys. Si Anne ini melahirkan anak perempuan. Dan mereka menamainya dengan nama Elizabeth I. Atau kita sebut Elizabeth I gitu ya. Dan ini guys yang tragisnya gitu ya. Si King Henry ini dia nggak mau gitu si anak yang pertamanya ini, si Mary ini dapat kekuasaan tahta dia gitu ya, nggak mau dia sampai menjadi queen gitu. Dan akhirnya si King Henry ini memutuskan untuk memutuskan tali anak secara hukum guys. Like ini bayangin gak sih, si Mary ini benar-benar di blacklist dari kerajaan, padahal dia anak dari si raja guys. Oh my god. Jadi guys sebenarnya si Mary itu masih menjadi kalau dalam batin ya, kalau kayak biasa-biasa mah gitu masih anak gitu, tapi kalau secara hukum dia udah bukan anak si raja ini lagi guys, karena si rajanya memutuskan secara hukum, memutuskan tidak ada tali peranakan guys. Jadi dia gak mau sampai si Mary itu mendapatkan tahta warisannya, jadi lebih kayak ke kekuasaan gitu guys, karena kan bakal kayak bakal kayak turun tahta gitu guys, tahta kerajaan. Dan pada tahun 1555, ibu Mary ini si Catherine, si King Henry dia meninggal dunia guys. Dan konon ada rumor katanya ini dia diracun guys sama King Henry dan juga beserta istrinya si Anne ini guys. Kenapa? Karena gak mau sampai ada masalah gitu ya kan, karena kan si King Henry ini kan pengen banget si anak yang dari si Anne ini si Elizabeth menjadi queen gitu guys. Dan rumor ini membuat si Mary ini percaya sama rumor ini guys. Jadi dia bener-bener kayak bukan stres like depresi banget gitu, kenapa kok bisa sejahat ini gitu bapak gue gitu. Like setelah banyak ujian yang Mary ini lalui gitu guys, akhirnya si Mary I ini berhasil menjadi Queen of England guys. Dan dia literally ngambil alih semua kerajaannya gitu guys, ngambil alih si kerajaan ayahnya gitu guys. Dan itu terjadi pada tahun 1553 pada saat si umur Mary I ini 37 tahun guys. Dan setelah 6 tahun si Mary I itu menjadi queen guys, bapaknya si King Henry ini dia meninggal dunia guys. Dan ini ngebuat si Mary ini ingin segera menikah guys, untuk mencari king gitu. Dan kebetulan dia mendekati salah seorang king, dia king Spanyol dan Portugal yang bernama King Philip II. Dan ini bertujuan untuk mereka pengen punya keturunan gitu guys, buat
buat meneruskan si kerajaan ini guys. Dan si King Philip itu sebenarnya nggak mau juga gitu sama si Mary gitu, tetapi karena si Mary ini tuh melakukan negosiasi yang panjang sekali, karena guys kalau kayak pernikahan kerajaan itu pada zaman dulu tuh bener-bener nggak murni dari cinta guys, jadi emang buat pertujuan bisnis, punya anak atau apapun itu guys. Dan akhirnya Mary One ini tuh dia menikah dengan si King Philip ini guys. Setelah beberapa bulan kemudian, si Mary ini tuh dia hamil guys, hamil gitu. Like dia tuh kayak ngerasa, duh aku hamil gitu. Tapi kan kalian tahu kan, pada tahun 1500-an itu tuh belum ada kayak alat tes kehamilan gitu guys. Jadi kayak cuman rasa-rasa gitu. Dan ini rumor paling gilanya guys. Katanya tuh si Mary ini tuh dia tidak benar-benar hamil guys. Kenapa? Karena setelah hamil tuh kan 9 bulan. Pas udah 9 bulannya itu gak ada kabar kalau dia tuh punya anak guys. Like dia udah kayak biasa aja gitu, dia gak tahu ini dia nggak hamil, gak tahu gimana gitu guys. Tetapi dia itu emang menunjukkan kalau dia tuh hamil guys, dengan kayak perutnya membesar. Tetapi konon gitu ya, ada sebuah kayak diagnosa gitu ya, kita itu khusus buat perempuan gitu ya. Jadi dia tuh kadang sometimes bisa kayak punya pikiran, aduh aku hamil nih, dan dia mempercayai itu, dan itu tuh ngebuat si hormon yang ada di dalam tubuh wanita itu ya jadi kayak ngikutin kayak orang hamil gitu guys. Padahal dia nggak hamil gitu, sampai kayak perut membesar, menstruasi stop, ya udah nggak ada gitu, kayak orang hamil aja. Tetapi pada kenyataannya itu bukan gitu guys, jadi kayak cuma pikiran aja gitu, pikirannya mempengaruhi sebuah hormon guys gitu. Dan ini guys yang menyebabkan kenapa si Mary One ini itu dijuluki sebagai Bloody Mary. Kenapa? Ingin tahu? Jadi guys, pada tahun 1555 si Mary One ini tuh dia mengeksekusi 240 pria dan 60 wanita. Karena apa? Karena pada saat masa kepemimpinan si Mary ini tuh pengen menyatukan kalau kayak Kristen gitu. Tetapi kan Kristen itu kan ada kayak Katolik dan Protestan. Dia itu ingin menyatukan antara kedua itu guys. Jadi sebenarnya si Mary ini tuh lebih pro ke Katolik guys, sementara dia nggak terlalu pro ke Protestan. Dan itu ingin si para Protestan itu mengikuti Katolik guys. Kebetulan banyak banget yang protes akan hal tersebut, akan kebijakan tersebut guys. Dan itu menyebabkan banyak yang protes ke si Mary ini, si para Protestan ini tuh, dan dia itu dieksekusi. Bayangin guys, 240 pria, 60 wanita, sama dengan 300 orang dieksekusi mati guys. Dan dihukumnya itu mereka digantungin mana ya? Kayak ada tiang gitu, kayak digantung gitu guys, dibakar. Like bayangin deh sama kalian, konon katanya si Mary One ini tuh dia meninggal like menutup usia karena dia itu mempunyai penyakit yaitu kanker serviks guys. Ada yang bilang sih, banyak ya rumornya gitu, ada yang bilang kayak kena kanker hati, apapun itu ya, intinya meninggal gitu si Mary One ini tuh. Dan guys, setelah masa kepemimpinan si Mary One ini tuh habis atau dia udah nggak lanjut, dan itu dilanjutkan oleh Ratu Elizabeth I, yakni si saudara tirinya si Mary ini guys, dari istri keduanya gitu, si Anne ini guys. Oke guys, bagaimana menurut kalian gitu, mana yang kalian percaya di antara 4 Mary ini guys? Kalau aku personally, aku lebih relate sama yang keempat ini guys, karena ini tuh bener-bener ceritanya tuh menarik. Dan kalau cerita sih, sejarah ini tuh bener-bener menarik banget buat dibahas. Dan juga emang dia tuh emang dijuluki sebagai Bloody Mary guys. Si Mary One ini tuh emang dia tuh membantai 300 orang guys, karena si 300 orang itu menolak kebijakan si Mary One ini. Like what you guys think? Please kalau kalian punya teori-teori lain mengenai tentang Bloody Mary ini, kalian bisa banget komen di bawah. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like ini tuh menurut aku personally ini tuh rame banget buat dibahas. Dan jangan lupa kalian support aku dengan cara subscribe channel ini, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya, dan juga nyalakan loncengnya, jangan lupa ya. Dan juga share ke semua sosial media kalian.
Dan make sure kalau kalian punya ide-ide atau saran-saran mengenai hal-hal yang berbau horror, mystery, konspirasi dan apapun itu, kalian bisa banget DM aku di sini di Instagram aku @yusufmufira, dan kalian bisa follow aku punya Instagram, TikTok namanya @yusufmufira, semua sama. Kalian bisa DM, bisa nge-tag aku atau apapun itu, aku bakal buat konten di sana juga banyak. Oke guys, bye, see you in my next creepy tube video.